wajah-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan bait-Mu. Seluruh umat sujud menyembah di hadapan tahta
Kami seluruh jemaat JKI Miracle Community Church beserta seluruh umat Tuhan yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan Mazmur 91. Kami hidup di bawah naungan yang maha kuasa, terlindung oleh Allah yang di atas segala Allah. Kami ingin memaklumkan bahwa hanya Tuhanlah perlindungan kami, tempat yang aman bagi kami. Dialah Allah kami, dan kami mempercayakan diri kepadanya. Karena Tuhan melepaskan kami dari setiap perangkap dan melindungi kami dari wabah penyakit yang mematikan. Tuhan akan melindungi kami dengan sayap-Nya. Janji-janji Tuhan yang selalu digenapinya merupakan pakaian perang kami. Sekarang kami tidak usah takut lagi akan kegelapan, atau akan mara bahaya pada siang hari, atau akan wabah penyakit, maupun malapetaka pada pagi hari. Walaupun 1.000 orang jatuh di samping kami, walaupun 10.000 orang mati di sekeliling kami, yang jahat tidak akan dapat menjamah kami. Kami akan melihat bagaimana orang-orang jahat dihukum, tetapi kami tidak akan turut dihukum. Karena Yahweh Tuhan adalah perlindungan kami. Kami memilih Allah yang di atas segala Allah untuk melindungi kami. Mana mungkin kejahatan dapat mengejar kami, atau tulah datang mendekat? Karena Tuhan memerintahkan para malaikatnya untuk melindungi kami kemanapun kami pergi. Malaikat Tuhan akan menuntun kami, supaya kami tidak terantuk pada batu-batu di jalan. Dengan iman kami dapat menghadapi singa atau menginjak ular berbisa. Ya, bahkan meremukkan mereka di bawah kaki kami. Karena Tuhan berkata, Tuhan akan melepaskan kami, karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan akan membuat kami besar, karena kami percaya akan nama Tuhan. Pada waktu kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menolong kami dalam kesulitan kami dan melepaskan kami, serta memberi kami kehormatan. Tuhan akan mengaruniai kami panjang umur dan memberi kami keselamatan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan serta janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ini pasti terjadi, digenapi dalam kehidupan kami setiap umat Tuhan yang percaya dan mengasihi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa kabarnya? Selamat datang di ibadah online Gereja JKI Miracle Community Church. Dalam virtual service hari ini saya bersyukur boleh menjumpai Bapak Ibu. Doa saya Bapak Ibu tetap sehat-sehat, baik-baik saja dalam segala sesuatu. Saudara, hari ini tanggal 16 Agustus 2020, biasanya akan ada malam tirakatan menyambut hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan malam tirakatan biasanya orang akan keluar, mereka istilahnya dalam bahasa Jawa lek-lekan. Mereka akan berkumpul dari setiap masing-masing RT menyambut akan hari kemerdekaan. Saudara, walaupun mungkin malam tirakatan karena adanya pandemi ditiadakan, biarkan kita tetap bersukacita, tak mengurangi sukacita kita untuk kita merayakan bahwa sudah 75 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita percaya anugerah Tuhan semakin dahsyat bagi negara kita. Bangga menjadi bangsa negara Indonesia. Saudara, mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat tangan. Ayo mari lepaskan blessing, kita berdoa menyatakan berkat Tuhan atas bangsa kita
Indonesia. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa. Tuhan, kami melepaskan berkat Tuhan. Kamu berkata Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia jaya, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia ada di hati Tuhan. Kami berdoa biarkan di ulang tahun yang ke-75 ini Tuhan, biarkan bangsa kami semakin menyadari akan kasih karunia Tuhan. Bangsa ini tetap ada dalam kemurahan Tuhan. Bangsa ini tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa berkati pemimpin bangsa ini, seluruh rakyat Indonesia dimanapun, di setiap pulau, kaum, suku, dan bangsa, bahasa. Mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Indonesia semakin sejahtera. Indonesia semakin mengalami di mana hidup bangsa ini diangkat bahkan lebih dari di mata bangsa-bangsa lain. Terima kasih, ini doa kami, dan kami berkata Indonesia jaya, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebagai gembala dan mewakili seluruh jemaat dan semua hamba-hamba Tuhan di gereja JKI Miracle Community Church, saya mengucapkan Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan Yesus memberkati. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak
Saudara, mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, satu tema yang Tuhan beri buat hidup saya untuk saya sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada, yaitu temanya berbicara tentang kelimpahan di kemah musuh. Kelimpahan di kemah musuh. Saudara, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari saya ajak Bapak Ibu berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami mohon roh hikmat wahyu pengertian turun atas kami, membuka mata telinga rohani kami. Kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami. Dengan cara yang sederhana kami tangkap firman-Mu dan hidup kami diubahkan. Hidup kami berubah, hidup kami mengalami yang namanya perubahan yang signifikan, yang luar biasa. Karena firman-Mu kebenaran dan kebenaran memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini itu boleh tersampai dengan jelas. Urapi hamba-Mu, setiap kami yang mendengarkannya, kami boleh mendengar dengan benar dan meresponi dengan akurat. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita buka firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama dan kedua. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara, kalau kita baca mulai dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ke-6, ke-7, saudara, kita akan lihat konteksnya. Pada masa ini Samaria sedang dikepung oleh tentara Aram, sehingga terjadi kelaparan hebat di sana. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana harga makanan menjadi tinggi. Karena ada kelaparan, keadaannya semakin memburuk. Bahkan kalau kita baca di pasal sebelumnya, ada ibu yang makan bayinya. Saudara, akhirnya raja ini, mereka mendatangi kepada abdi Allah yang bernama Elisa. Lalu Elisa menyampaikan firman Tuhan bahwa akan terjadi yang namanya pembalikan keadaan, akan terjadi yang namanya kelimpahan di kemah musuh. Nah saudara, tetapi ketika firman itu disampaikan kepada raja, tiba-tiba saudara, ajudan raja, seorang perwira ini menolak pernyataan firman itu. Perwira ini berkata bahwa tidak mungkin, mustahil itu terjadi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ada sebuah pernyataan yang dinyatakan oleh perwira ini yang menolak firman. Dikatakan seperti ini, perwira pengawal pribadi raja itu berkata, hal itu mustahil terjadi sekalipun Tuhan membuka jendela-jendela di langit. Maksudnya dia mau berkata seperti ini, tidak mungkin kelaparan ini akan hilang, tidak mungkin masa-masa yang kurang baik, yang tidak baik ini akan segera berhenti. Karena Nabi Elisa menubuatkan, menyatakan firman Tuhan, besok pada waktu seperti ini, harga satu sukat itu 12 liter tepung yang terbaik, harganya 1 shikal, 11,4 gram. Dan harga 2 sukat, 24 liter jelai, 1 shikal di pintu gerbang Samaria. Sedang kondisinya, mereka sedang ada dalam masa kelaparan. Ketika mendengar firman Tuhan ini, kita belajar yang pertama, jangan seperti perwira ini. Ada banyak orang mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengalaminya. Karena mereka menolak firman, mereka tidak percaya kepada firman.
Padahal apa yang disampaikan Nabi Elisa adalah firman yang turun, di mana akan terjadi yang namanya pembalikan keadaan, di mana mereka akan makan, mereka akan mengalami kelimpahan justru di kemah musuh nanti. Tetapi kenyataan ketika firman itu disampaikan, maka perwira ajudan raja, dia tidak mendengar dengan baik, tapi justru dia berkata, tidak mungkin terjadi, hal itu mustahil terjadi. Alias orang ini tidak percaya, bahkan dia sampai bersumpah, kalaupun sampai Tuhan buka tingkap langit, hal itu enggak mungkin terjadi, hal itu mustahil. Dengar baik-baik saudara, dengarkan ini. Setiap kita perlu belajar, jangan seperti orang ini saudara. Ketika firman Tuhan itu turun dalam hidup kita, mari izinkan firman itu mengekspos hati kita. Izinkan firman itu yang membenarkan hati kita. Izinkan firman itu yang menyelidiki segala sesuatu dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, firman-Mu itu lebih tajam dari pedang bermata dua yang memisahkan sumsum dan semua urat sendi semuanya. Ini bicara apa? Firman itu akan ngonceki hidup kita. Firman itu akan ngubah, coba memisahkan, sehingga yang muncul dalam hidup kita adalah sesuatu yang murni. Tapi yang terjadi seringkali ketika firman itu turun, berapa banyak orang mendengar firman yang sama, tetapi untuk satu hal firman itu terjadi pada orang tertentu, tapi untuk satu hal juga firman itu enggak terjadi sama sekali kepada orang-orang yang lainnya. Kenapa? Karena mereka sudah tidak percaya dan menolak firman. Saudara, pesan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk belajar. Untuk kita belajar meresponi setiap firman Tuhan dengan akurat dan benar. Ketika firman disampaikan oleh Elisa, abdi Allah menyampaikan hal ini. Besok di tengah kelaparan yang engkau alami, maka harga satu sukat jelai yang terbaik adalah 1 sikal. Dan harga 2 sukat jelai adalah 1 sikal. Artinya nilainya kecil dibanding dengan sebelumnya. Tapi muncul orang-orang yang tidak percaya, yang coba menawarkan hatinya. Akhirnya Nabi Elisa menjawab kepada ajudan raja perwira itu dengan berkata seperti ini. Engkau sendiri akan melihat semua itu, tetapi engkau tidak ikut memakannya. Saudara, maksudnya apa? Elisa ingin menyampaikan, engkau akan lihat apa yang disampaikan firman Tuhan itu terjadi, tapi engkau tidak akan menikmati berkat Tuhan itu. Saudara bisa nanti lihat, saudara, apa yang terjadi di sana. Bahwa di ayat selanjutnya justru nanti dituliskan, perwira ini harus mati karena terinjak-injak. Dia melihat mujizat itu, tapi dia tidak mengalami berkat Tuhan di tengah kelaparan itu. Saudara kasih Tuhan, kita perlu belajar untuk menjadi orang yang meresponi setiap firman Tuhan dengan benar. Maka itu saudara, firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan untuk kita sama-sama belajar mendengar dengan benar. Makanya firman Tuhan berkata di Markus 4 ayat yang keempat, Tuhan berkata sendiri, camkanlah apa yang kamu dengar. Artinya apa? Pikirkan, renungkan, dengarkan baik-baik apa yang firman Tuhan sampaikan kepada hidupmu. Karena ketika engkau mendengar dengan baik, maka akan mengeksplorasi hatimu, sehingga respon hati yang benar akan muncul di sana. Nah, kebanyakan orang Kristen, mereka kurang mendengar, tapi banyak berbicara. Mereka tidak mendengar baik, mereka merespon salah. Saudara, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, ayo dengar perkataan Tuhan. Hari-hari ini dengan situasi kondisi yang ada, saya tahu kondisinya kurang baik, kondisinya mungkin buruk
untuk beberapa orang. Kondisinya mungkin susah buat banyak orang. Tapi dengar, setiap masalah, tantangan, tekanan tidak akan pernah bisa menghancurkan hidup kita. Katakan amin. Tapi respon yang salah terhadap sesuatu yang mendatangi kita itulah yang sesungguhnya menghancurkan kita. Itulah yang justru membawa keadaan kita semakin buruk. Saudara, setiap firman yang engkau dengar, mari dengarkan baik-baik. Kalau memang itu sebuah kebenaran, mari belajar untuk mengaminkan. Kata amin bicara, ya aku percaya, aku sepakat, terjadilah atasku. Saudara, perwira ini mendengar firman Tuhan disampaikan, tapi hatinya tidak percaya. Makanya saudara, ketidakpercayaan inilah yang seringkali menolak firman yang ada dalam hidup kita. Mari cek hati kita, izinkan hari ini hati kita itu dilucuti saudara. Biarkan firman itu yang mengubahkan hati kita. Hati seseorang itu kan siapa yang tahu saudara. Tapi waktu engkau izinkan hatimu, diizinkan firman membenahinya, maka otomatis respon hatimu berbeda. Perkataan kita, respon kita terhadap apa yang disampaikan pun berbeda. Mengubahkan banyak hal. Saudara, harusnya hari itu terjadi kelimpahan di kemah musuh. Tapi yang terjadi, perwira ini tidak mengalami kelimpahan, tapi dia harus mati terinjak-injak. Dan dia tidak mengalami mujizat Tuhan dan penggenapan janji Tuhan. Dia melihat, tapi dia nggak makan, dia nggak menikmati berkat itu. Saya sodorkan buat saudara, apakah saudara mau seperti ini? Tentunya saudara tidak mau seperti perwira ini. Kita mau menjadi orang yang mempercayai firman, dan kita juga menjadi orang yang mengalami kuasa firman. Katakan amin, katakan haleluya. Saudara, hanya butuh percaya, hanya butuh meresponi dengan benar. Saudara, di surat Yakobus disampaikan bahwa anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan kalau engkau jatuh dalam pencobaan. Artinya apa? Respon benar akan membawa engkau kepada sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya mengajak kita untuk sama-sama berpikir sejenak. Selama ini apa respon hidup kita? Apa respon hati kita yang paling dalam? Kalau yang di mulut seringkali saudara, banyak orang ini menutupi, bahkan bisa munafik. Tapi saya mau hari ini coba cek respon hati kita, sampai akhirnya keluar lewat tindakan dan perkataan. Apakah kita benar-benar mempercayai ketika firman itu turun dalam hidup kita? Amin. Saudara, Tuhan baik buat kita. Suatu kali ketika Tuhan ketemu dengan Bartimius yang buta, Bartimius itu berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, ketika orang menyuruhnya diam, dia malah berteriak semakin keras lagi. Dia bengok saudara semakin keras lagi. Apa yang terjadi? Ketika kesempatan dihadapkan dengan Tuhan, Tuhan bertanya, apa yang hendak aku harus kerjakan buat hidupmu? Apa yang kau minta? Responnya tetap sama. Rabuni, aku ingin melihat. Nah, berapa banyak orang ketika mereka mengalami pergumulan, ketika dihadapkan pada kesempatan untuk mereka berteriak kepada Tuhan, mereka salah meresponi firman Tuhan. Saudara, bukan Tuhan tidak setia, tapi seringkali yang menghalangi kuasa firman terjadi adalah ketidakpercayaan kita. Saudara, apakah engkau percaya Yesus sanggup menyembuhkan hidupmu? Apakah engkau percaya Tuhan sanggup memulihkan hidupmu? Apakah engkau percaya Tuhan sanggup memulihkan usaha perekonomianmu di tengah kondisi pandemi ini? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal dalam hidupmu? Responi dengan benar firman Tuhan ini. Jangan seperti perwira ini saudara. Dia muncul
tiba-tiba dia menyodorkan dan berkata, mustahil, gak mungkin. Dan akhirnya yang terjadi, memang engkau akan lihat hal itu terjadi, tapi engkau gak menikmati mujizat kelimpahan itu terjadi. Saudara, saya mau mengingatkan kita, ayo tetap meresponi setiap firman Tuhan dengan benar. Katakan haleluya. Saudara, ada banyak hal di dalam hidup kita di mana Tuhan sudah memberi firman buat kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana engkau meresponi hal itu dalam hidupmu? Apakah engkau percaya? Atau justru engkau hari ini sudah tidak percaya? Ada orang yang merasa lesu, tapi saya percaya hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, bukan roti yang membuat engkau hidup, tapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, itu yang membuat kita hidup. Manusia hidup itu dari setiap firman. Maka setiap firman yang datang dalam hidupmu, engkau harus responi itu dengan benar. Katakan amin. Katakan haleluya. Sepakat dengan saya, katakan amin. Makanya saudara, saya mengajak seluruh jemaat di tahun P ini, perkalenderan Yahudi 5780 kata P, bicara mulut. Apa yang keluar dari mulut, biarkan apa yang keluar dari setiap perkataan kita adalah perkataan yang meresponi firman Tuhan dengan benar. Katakan amin. Katakan haleluya. Saudara, waktu engkau meresponi dengan benar, hidup matimu dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya makan buahnya. Kalau engkau meresponi benar firman Tuhan, janji firman itu terjadi dalam hidupmu. Tapi waktu engkau salah meresponi, engkau sedang kehilangan buah janji Tuhan yang harusnya engkau terima. Yang setuju dengan saya katakan amin. Sudah nangkap dari kebenaran ini? Mari belajar meresponi firman Tuhan. Nabi Tuhan bicara tentang firman Tuhan, besok terjadi pembalikan keadaan. Tapi perwira ini berkata, tidak mungkin. Maka dia tidak mengalami janji Tuhan itu. Golongan yang kedua yang kita perlu belajar, kita baca di ayat ketiga. Di luar pintu gerbang kota ada 4 orang kusta. Saudara, siapa orang kusta ini? Kalau saudara baca dalam tradisi orang Yahudi, orang kusta ini adalah diperkirakan, ditafsirkan adalah Gehazi dan anak-anaknya. Karena di 2 Raja-Raja pasal yang kelima, Gehazi kena kusta ketika Gehazi melayani Elisa. Dan ketika dia coba untuk membohongi Naaman dengan dia menginginkan harta Naaman, saudara. Akhirnya kustanya nempel ke dia. Dan semenjak saat itu, Gehazi harus dia menjadi orang yang menyingkir dari kerumunan karena kusta. Dan diperkirakan 4 orang kusta ini adalah Gehazi dan anak-anaknya. Perhatikan saudara, kita belajar dari orang kusta ini. Mereka berkata seorang kepada yang lain, untuk apa kita duduk-duduk saja di sini sampai mati? Kita akan mati kelaparan jika kita tinggal terus di sini. Dan kita juga akan mati kelaparan jika kita masuk ke dalam kota. Marilah kita pergi saja kepada tentara Aram dan menyerahkan diri. Jika kita beruntung, kita akan dibiarkan hidup. Tetapi jika mereka membunuh kita, biarlah karena memang kita akan mati juga oleh bala kelaparan ini. Sore itu mereka pergi memasuki perkemahan tentara Aram, tetapi perkemahan itu ternyata telah kosong. Kenapa? Perhatikan ayat yang ke-6. Sebab Tuhan telah membuat bala tentara Aram itu mendengar bunyi kereta-kereta yang bergerak cepat, derap kaki kuda dan gemuruh satu bala tentara besar yang seakan-akan sedang menghampiri perkemahan mereka. Mereka berseru, Raja Israel telah menyewa tentara orang Het
dan orang Mesir untuk menyerang kita. Mereka menjadi takut dan panik, lalu melarikan diri pada waktu hari mulai gelap, meninggalkan segala kemah, kuda, keledai, dan lain-lainnya untuk menyelamatkan diri. Perhatikan yang kedua. Yang satu tidak percaya. Yang satu ini saudara, karena mereka berpikir kalau diem mati. Tapi kalau kita menyeberang bisa saja dibunuh sama Aram. Ternyata saudara, akhirnya mereka berembuk dan hati nurani mereka akhirnya memutuskan untuk kita mencoba untuk memasuki kemah tentara Aram. Kalau beruntung dibiarkan hidup, mereka nggak mati kelaparan. Tapi kalau dibunuh ya memang sudah seharusnya mati. Tapi ternyata itu menjadi sebuah rencana Tuhan untuk Tuhan pakai mereka untuk melihat bahwa kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan sudah memberi firman-Nya, Tuhan bisa bertindak dengan atau tidak dengan tanda. Selama Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya, Tuhan itu setia dan Tuhan akan menggenapinya. Perhatikan, ketika orang kusta ini akhirnya menyeberang ke perkemahan tentara Aram, ternyata yang dilihat perkataan Tuhan telah membuat tentara Aram semua lari tunggang langgang. Karena Tuhan sedang membuat perhitungan atas mereka. Perhatikan saudara, orang kusta ini dipakai Tuhan untuk justru mengalami janji Tuhan. Coba saudara renungkan. Orang kusta ini sudah tersisih dari kehidupan masyarakat. Karena setiap orang yang ketemu dengan orang kusta harus berkata najis, najis. Tapi karena kenekatan juga awalnya. Karena mereka berpikir daripada mati, kalaupun nanti di sana dibunuh, ya wes gak apa-apa. Tapi jangan mati karena kelaparan. Dorongan yang sederhana itu ternyata dipakai juga untuk Tuhan menunjukkan kepada orang kusta ini bahwa Tuhan itu yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhan itu yang memegang segala sesuatu. Semuanya ini saudara tetap ada dalam kontrolnya. Katakan amin. Pandemi yang kita alami, kita mau berkata apakah ini karena rekayasa atau ini bicara tentang apa? Sebuah cara manusia untuk membuat hal-hal yang buruk. Saudara dengarkan baik-baik. Tetap Tuhan memegang kendalinya. Tetap Tuhan di atas semuanya itu. Orang kusta ini dipakai Tuhan untuk melihat tentara Aram sudah meninggalkan perkemahan. Dan saudara nanti lihat, orang kusta ini justru dipakai untuk menyatakan kabar baik. Orang kusta ini menikmati kelimpahan di kemah musuh. Ayat yang ke-8. Ketika orang kusta itu tiba di pinggir perkemahan, mereka memasuki sebuah kemah, mereka makan dan minum di situ. Lalu mengambil emas, perak, dan pakaian. Kemudian mereka menyembunyikannya di tempat yang aman dan kembali lagi untuk memasuki sebuah kemah lain. Mereka mengambil barang-barang dari situ lalu menyembunyikannya. Perhatikan ini, saudara, justru orang kusta ini mengalami kelimpahan. Yang di Samaria mereka mengalami kelaparan. Orang kusta ini justru mengalami kelimpahan di kemah musuhnya. Ini bicara apa? Saudara dengar baik-baik. Selama kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, saudara percayalah. Saudara mau gak mau, kalau Tuhan mau terjadi. Dan kita lihat janji Tuhan, ya dan amin. Di tengah kondisi yang sedang terjadi, saya mengajak kita untuk merespon dengan benar. Orang kusta ini mungkin orang biasa, orang yang terpinggirkan, bukan orang terhormat. Tapi orang-orang seperti ini, ketika Tuhan mau pakai dia luar biasa. Justru orang-orang yang seperti ini akan mengalami kelimpahan lebih dulu
Karena mereka hanya punya prinsip, aku percaya kalau Tuhan mau bunuh, sudah dibunuh dulu, mati dengan tentara Aram. Tapi kalau Tuhan mau saya hidup dan menikmati janji Tuhan. Hal yang sama sampaikan kepada saudara. Saudara, justru mereka bisa menikmati makan, justru di kemah musuh, menikmati kelimpahan. Mereka mengalami saat mereka lebih memilih untuk mereka belajar mempercayai Tuhan. Saya bisa melihat orang kusta ini bukan orang yang gak kenal Tuhan. Karena kalau dia benar-benar Gehazi, dia pernah melayani sebagai bujangnya abdi Allah. Berarti dia tahu bagaimana merespon iman dengan benar. Saudara, saya mengajak kita sama-sama yuk belajar seperti orang kusta ini. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Orang kusta ini mereka berembuk dan mereka menyampaikan ini kepada raja. Saudara perhatikan ini. Orang kusta tidak boleh ketemu sama orang normal karena najis. Tapi perhatikan di ayat yang ke-10. Maka pergilah mereka ke kota dan memberitahukan kepada penjaga pintu gerbang kota apa yang terjadi. Kami telah pergi ke perkemahan tentara Aram, ternyata tidak ada seorang pun di sana. Tetapi semua kuda, keledai dan kemahnya masih ada. Penjaga kota menyampaikan kabar itu kepada mereka yang ada di istana raja. Walaupun masih malam, raja bangun juga dan berkata kepada perwiranya, aku kira ini hanya satu siasat musuh. Masih belum percaya. Kenapa? Karena dipikir, wah ini jangan-jangan jebakan. Orang-orang Aram tahu bahwa mereka sedang kelaparan. Karena itu mereka pura-pura meninggalkan perkemahan mereka dan bersembunyi di ladang-ladang untuk memancing kita keluar dari kota. Lalu mereka akan menyergap kita dan menjadikan kita budak-budaknya serta menduduki kota ini. Lalu akhirnya raja mengirim perwiranya untuk mengintai di sana. Ternyata keadaannya, saudara perhatikan, di ayat yang ke-15. Mereka mencari jejak tentara Aram itu sampai ke sungai Yordan. Di sepanjang jalan mereka menemukan pakaian dan peralatan yang dilemparkan oleh tentara Aram itu. Ketika mereka lari tunggang langgang. Pertanyaannya, siapa yang berperang ganti mereka? Tuhan. Jadi saudara, kemenangan kita bukan karena kita yang coba membela Tuhan. Kemenangan kita bukan kita yang coba mengusahakan dengan kekuatan kita. Tapi kemenangan kita ketika kita mengizinkan Tuhan yang berperang ganti kita. Ingat di 2 Tawarik 20 ayat 20 ketika apa saudara? Tentara Yehuda dikepung oleh bangsa yang banyak. Hampir 3 juta orang ingin mengepung tentara Israel. Apa yang terjadi? Mereka ikutin apa yang menjadi instruksi Tuhan. Mereka para imam berjalan di depan dan berkata, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Justru yang terjadi ketika mereka mengangkat, mereka meresponi untuk mempercayai Tuhan. Apa yang terjadi? Justru Tuhan membuat penghadangan buat musuhnya. Musuh dibuat saling perang dan mati semuanya. Dan ketika mereka sampai ke lembah pujian, mereka dapati semua musuhnya sudah mati. Dan mereka menjara. Mereka mengalami kelimpahan yang luar biasa. Saudara, kemenangan kita bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang ganti kita. Katakan amin. Lalu yang terjadi ayat 16, penduduk kota itu secara serempak keluar untuk menjara seluruh perkemahan tentara Aram itu. Hari itu, perhatikan firman Tuhan yang disampaikan di awal tadi. Sesukat tepung yang terbaik harganya 1 shikal. Dan 2 sukat jelai harganya 1 shikal. Sesuai dengan firman Tuhan.
terjadi yang namanya pembalikan keadaan, firman digenapi. Perhatikan ayat yang ke-17. Raja menempatkan perwira pengawal pribadinya untuk mengatur arus lalu lintas di pintu gerbang kota. Tetapi perwira itu terjatuh dan terinjak-injak oleh orang banyak yang keluar dari kota itu sampai mati. Tepat seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa, abdi Allah itu, sehari sebelumnya ketika raja datang untuk menangkap dia. Apa yang terjadi hari itu sesuai dengan apa yang dikatakannya kepada raja. Besok pada waktu seperti ini, harga 1 shikal dan harga 2 sukat jelek adalah 1 shikal di pintu gerbang Samaria. Saudara, seseorang yang belajar untuk mempercayai Tuhan, mereka akan mengalami pembalikan keadaan dan mereka akan mengalami kelimpahan makan sesudah di kemah musuh. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara tangkap kebenaran ini. Apa yang hilang dalam waktu-waktu sebelum saudara mengalami pandemi ini? Apa yang hilang, orderan yang hilang, apapun yang saudara hadapi sehingga sepertinya membuat saudara hari ini gentar, saudara. Dengar baik-baik. Orang yang mempercayai firman Tuhan, orang ini yang akan tetap mengalami janji dan kuasa firman. Jangan dengarkan omong kiri kanan, jangan dengarkan kebohongan. Saudaranya perlu mempercayai firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu mengeksplorasi hatimu, tetaplah memilih respon benar. Orang mau ngomong apa, ini urusan saudara. Hadapkan hati saudara kepada Tuhan. Dan saudara, setiap firman yang kita pegang, firman itu akan menjadi sebuah kenyataan dan digenapi dalam hidup kita. Makan limpah di kemah orang fasik. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam firman Tuhan kita, berapa banyak Tuhan itu memakai hamba-hambanya untuk mereka menikmati kelimpahan justru di kemah, di tempat orang-orang, di kemah musuh, di tempat orang-orang fasik. Saudara, kalau renungkan, justru ketika terjadi kelaparan di Kanaan, Abraham justru pergi ke Mesir. Dan firman Tuhan mencatat, justru di Mesir Abraham bertambah kaya. Dia datang bukan untuk ngemis, tapi dia datang untuk menjadi orang yang mengendalikan sesuatu. Karena Tuhan yang menuntutnya. Dia percaya akan firman Tuhan. Saat di Kanaan terjadi kelaparan, Ishak pergi ke Gerar di tanah orang Filistin. Dan ketika dia di tanah orang Filistin, dia menggali sumur-sumur yang ditutup oleh orang Filistin yang dulu digali oleh bapaknya. Dan yang terjadi ketika dia mulai menabur, dia mulai menuai 100 kali ganda. Dan Alkitab mencatat Ishak menjadi kaya dan bertambah kaya. Saudara, jangan berpikir saya ngajarin Anda teologi kemakmuran. Tidak. Tapi inilah bicara apa? Ketika orang mempercayai firman Tuhan, orang ini berjalan dengan apa, saudara? Ikutin instruksi Tuhan dan mengalami realita firman itu terjadi dalam hidupnya. Saat Kanaan kelaparan, Yakub dan anak-anaknya pindah ke Mesir. Dan akhirnya yang terjadi, mereka menjadi satu bangsa. Mereka mengalami kelimpahan yang besar justru di negeri orang lain, di kemah musuh. Elia dikejar-kejar dengan Isabel dan sempat bersembunyi di tepi sungai Kerit. Akhirnya saat sungai itu kering, perhatikan saudara, Tuhan memelihara Elia di Sarfat melalui seorang janda di daerah desa kelahiran Isabel. Ini bicara apa, saudara? Bicara tentang Tuhan melakukan pembalikan keadaan. Justru di tempat-tempat yang menurut kita gak mungkin itu akan memberkati kita, tetapi kalau kita ikuti tuntunan Tuhan, justru tempat itu akan menjadi tempat di mana kita bisa mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dalam masa-masa seperti ini, saudara,
Jangan mengandalkan kekuatan kita. Belajar seperti orang kusta yang meresponi hati nurani mereka dan melihat Tuhan bekerja dalam mereka. Dan yang terjadi saudara, mereka bisa melihat campur tangan Tuhan yang ajaib untuk mereka menikmati kelimpahan atas hidup mereka. Doa saya, kita semua bisa meresponi semua dengan akurat, dengan benar. Banyak negara ini sedang mengalami resesi. Doa saya, Indonesia tetap diberkati Tuhan. Indonesia tetap jaya. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, ayo bangkitkan imanmu. Tetap melihat bahwa Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatu. Kemenangan kita terletak ketika izinkan Tuhan berperang ganti kita. Bagian kita mempercayai firman-Nya dalam hidup kita. Katakan amin, katakan haleluya. Ayat terakhir untuk menutup renungan kita hari ini. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, perhatikan, semua yang benar, semua yang mulia, ikuti saya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang adil, semua yang suci, semua yang suci, semua yang manis, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lewat firman ini saya mau menghimbau, menyampaikan kepada Bapak Ibu, jangan pikirkan kematian, jangan pikirkan kebangkrutan kalau saudara tidak ingin mengalami kebangkrutan, jangan pikirkan kematian kalau saudara tidak ingin mati. Tapi pikirkan semua yang suci, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Bicara apa? Kehendak Tuhan atas hidup kita. Itu yang saudara perlu pikirkan. Jangan ketakutan, jangan kekhawatiran, jangan kecemasan yang menguasai saudara. Tapi izinkan kehendak Tuhan, firman-Nya yang saudara perlu pikirkan hari ke hari saudara. Kita akan menikmati pesta justru di kemah musuh. Katakan amin, katakan haleluya, katakan Tuhan dahsyat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama berdoa, angkat tangan saudara. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus buat setiap tangan-tangan yang terangkat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus masing-masing keluarga, jemaat Tuhan, mereka yang menyaksikan siaran ibadah online hari ini, di dalam nama Yesus mereka tetap terhubung dengan akurat dengan firman-Mu, dan mereka menjadi orang-orang yang mengalami kuasa firman. Mereka menikmati kelimpahan di kemah musuh. Mereka hanya punya hal yang sederhana untuk mempercayai Tuhan, firman-Nya, dan mereka mengalami janji Tuhan dalam hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba lepaskan blessing Tuhan atas seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang sakit hari ini berkata, di dalam nama Yesus saya sembuh. Mereka yang hari ini sedang lemah, mereka berkata, aku kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kepadaku. Mereka yang hari ini membutuhkan pertolongan, mereka akan berkata, pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Apa yang mereka percayai di dalam firman-Mu, dalam kebenaran-Mu, terjadilah. Dan berkata mereka memiliki respon yang akurat. Mereka bahkan mengalami realita Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang terus akan berdiri dan melihat bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang mempercayainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Biarkan renungan sederhana ini memberi kekuatan buat kami dan menuntun kami sepanjang hidup hari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you all. Sampai ketemu dalam ibadah online selanjutnya. Saudara, siapkan roti dan anggur dengan apa yang ada di rumah Bapak Ibu. Percayai janji Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Mari angkat roti tinggi di atas kepala kita. Kita percaya janji Tuhan, ya dan amin bagi kita.
Pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Ambillah, makanlah. Sebab setiap kali kau memakannya, kau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara, segala kutuk sudah ditimpakan atas tubuh Yesus. Segala kelemahan sudah ditimpakan atas tubuh Yesus di atas kayu salib. Sekarang yang kita terima adalah berkat Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa apa yang di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Engkau yang percaya, mari makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Sudah itu Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ambillah, minumlah. Sebab setiap kali kau minumnya, kau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Saudara, di dalam darahnya ada penebusan dosa. Di dalam darahnya ada pengampunan dosa. Di dalam darahnya ada pendamaian. Di dalam darahnya ada pembenaran. Yesus mengampuni hidupmu. Yesus menyembuhkan hidupmu. Oleh pilurnya engkau menjadi sembuh. Oleh sebab itu saudara, apakah engkau percaya yang di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami sempurna. Dan kami terima karya Kristus yang sempurna. Lewat sakramen perjamuan kudus itu terjadi dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami jadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Janji